Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana anak-anakku kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan semakin semangat lagi untuk belajar meskipun kita tetap harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini pada mata pelajaran sejarah Indonesia kita akan membahas tema baru, yaitu mengenai nilai-nilai budaya masyarakat masa praaksara yang masih bertahan hingga saat ini. Jadi, pada masa praaksara tingkat lanjut atau juga dapat dikatakan menjelang berakhirnya masa praaksara nih, hasil-hasil budaya nenek moyang kita ini semakin banyak, semakin kaya. Nah, hasil-hasil budayanya itu bersifat non-fisik atau abstrak. Nah, di sini juga ada tampilan gambarnya. Contohnya ini di atas ada nyanyian rakyat yang mengiringi tarian kecak. Juga masih ada di sebelahnya masih dari Bali, ada upacara keagamaan, dan ada contoh di bawahnya ini adalah legenda dari masyarakat di Jawa Barat yaitu Sangkuriang. Nah, 3 hal ini termasuk ke dalam hasil-hasil budaya nenek moyang yang masih bertahan hingga saat ini dan sifatnya non-fisik ataupun abstrak. Kemudian, pada saat menjelang berakhirnya masa praaksara ini, nenek moyang kita ini mulai menyadari nih akan keberadaan mereka di dunia ini sifatnya hanya sementara. Jadi singkatnya itu mereka sadar nih bahwa hidup mereka itu harus bermakna dan juga dimaknai, tidak sekedar hanya mencari makan dan juga menunggu ajal mereka. Nah, mereka ini dari hal tersebut maka terbentuklah suatu pandangan ataupun yang dinamakan dengan tujuan hidup. Nah, perlahan-lahan terbentuk ya tadi pandangan dan juga tujuan hidup di tengah-tengah masyarakat mereka yang berupa suatu nilai-nilai, etos, norma, sikap dan perilaku, juga ritual keagamaan. Nah, dari hal tersebutlah mereka juga memiliki keinginan nih untuk mewariskan hasil budaya mereka tadi ya, sikap perilaku, ritual-ritual keagamaan, nilai-nilai itu kepada generasi mereka yang berikutnya. Nah, karena mereka belum mengenal apa itu tulisan ya, karena masih zaman masa praaksara, maka hal-hal tersebut diwariskan secara lisan kepada siapa saja, tentunya kepada keluarga mereka, juga masyarakat mereka dan para penatua. Penatua ini adalah tokoh masyarakat. Nah, mereka ini adalah orang-orang penting, tokoh-tokoh penting dalam mensosialisasikan atau mewariskan tadi nilai-nilai, sikap dan perilakunya. Nah, dari tadi kan diwariskannya secara lisan. Nah, ada 2 cara penyampaian lisannya ini. Yang pertama ini adalah secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah 2 cara menyampaikan nilai-nilai dan pandangan hidup dari nenek moyang kita kepada generasi-generasi berikutnya. Yang pertama adalah secara langsung. Secara langsung ini di sini ada contohnya adalah nasihat-nasihat, petuah-petuah tentang kehidupan. Dan cara yang kedua adalah secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ini contohnya melalui contoh hidup dan yang dinamakan dengan folklore. Folklore ini tadi ya di gambar awal kalian sudah melihat ada yang namanya nyanyian rakyat, ada legenda, ada upacara. Nah, itu termasuk ke dalam folklore dan nanti kita akan membahas apa saja sih yang dimaksud dengan folklore, apa sih yang dimaksud dengan folklore dan juga jenis-jenisnya. Folklore merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat nih yang disebarkan dan bersifat tradisional dan diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Setiap masyarakat ataupun kebudayaan di Nusantara nih di Indonesia memiliki folklornya sendiri. Folklornya masing-masing dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan bahkan yang harus kita ketahui, kita ini dikenal sangat kaya dengan folklore. Nah, di sini ada ciri-ciri folklore. Yang pertama adalah penyebaran dan pewarisannya ini dilakukan secara lisan. Tadi ya, karena pada masa itu masyarakatnya belum mengenal tulisan. Yang kedua, bersifat tradisional. Nah, artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Karena dulu
aturannya hanya berdasarkan tadi ya sikap, perilaku, seperti itu. Yang ketiga, bersifat anonim. Anonim ini artinya nama penciptanya ini umumnya tidak diketahui. Dan ciri-ciri yang berikutnya ini memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan atau hiperbola. Kita kan sering nih mendengar kalau misalnya di dalam legenda seperti itu atau dongeng ada kata-kata seperti misalnya wajahnya bersinar seperti bulan purnama, seperti itu kan, itu hiperbola banget kan, sungguh melebih-lebihkan. Ataupun menggunakan di kalimat pembukanya itu dengan kata-kata seperti menurut empunya cerita, atau misalnya dengan menutupnya dengan demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya. Nah, biasanya kan dongeng seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri folklore. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Karena selain sebagai sarana hiburan, folklore ini juga memiliki pendidikan nilai yang harus dijaga yang harus dijaga hingga saat ini. Dan juga untuk menyampaikan nih protes sosial dan bahkan untuk mengungkapkan keinginan yang terpendam. Jadi keinginan mereka yang terpendam, pendapat mereka, protes mereka ini disampaikan ya melalui misalnya nyanyian rakyat ya, melalui mitos-mitos seperti itu. Dan ciri-cirinya yang terakhir merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis folklore. Ada 5. Yang pertama ini adalah mitos. Nanti akan kita kupas satu persatu. Yang kedua legenda, ada dongeng, ada nyanyian rakyat, dan yang terakhir ada upacara. Kita lihat yang pertama di sini ada mitos. Jadi mitos itu adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya merupakan para dewa ataupun makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau atau pada masa dulu ya, dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya atau oleh para penganutnya. Nah, mitos juga umumnya itu menceritakan tentang terjadinya alam semesta, tentang dunia, tentang misalnya petualangan para dewa dan kisah percintaan dewa-dewa ini ya, dan juga sebagainya. Nah, hampir di setiap suku bangsa Indonesia memiliki yang namanya mitos. Karena umumnya mitos itu terkait dengan asal-usul masyarakat tersebut. Nah, kira-kira kalian boleh catat nih kalau kalian tahu di buku catatan kalian, kira-kira kalian bisa nggak sih menyebutkan contoh mitos yang berasal dari daerah kalian ataupun dari daerah orang tua kalian. Nah, boleh banget kalian catat ya di buku catatan kalian. Berikutnya, setelah kita membahas mitos, ada yang namanya legenda. Jadi, legenda ini hampir mirip dengan mitos. Nah, tapi yang membedakan legenda ini adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita ini sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan bedanya dengan mitos, kalau mitos kan tadi menceritakan misalnya para dewa, makhluk setengah dewa. Nah, kalau legenda itu tokoh di dalamnya itu dalam legenda itu lebih bersifat duniawi. Berarti tokohnya itu adalah manusia. Nah, ini ada ciri-ciri dari legenda. Yang pertama adalah bersifat duniawi. Nah, bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang dan terjadi pada masa yang belum terlampau lama, seperti itu. Kalau mitos kan misalnya di negeri kayangan, seperti itu. Nah, kalau legenda di dunia yang seperti kita tahu sekarang. Yang kedua adalah tadi ditokohinya oleh manusia, kalau mitos oleh dewa gitu. Nah, di sini ditokohi oleh manusia, jadi yang ada kalanya mempunyai sifat dan kekuatan yang luar biasa nih. Biasanya nih, si manusia ini punya kekuatan serta seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, kalau kalian tadi nih, clue-nya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan serta seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, di sini kalian pasti langsung kepikiran nih, ada legenda apa sih yang terkenal banget yang dia ingin menikahi ibunya, terus sama ibunya diberikan challenge seperti itu, harus misalnya membuat perahu yang besar seperti itu dalam waktu 1 malam. Nah, kalau kalian ingat apa legendanya itu, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Kemudian, ciri-ciri legenda yang berikutnya
adalah milik bersama suatu komunitas tempat legenda tersebut dilahirkan, seperti itu. Dan yang keempat, sering mengalami penyimpangan dari versi sebelumnya, karena kan tidak ditulis ya kalau legenda itu, jadi kan kita tidak punya buktinya ceritanya itu seperti apa, sehingga bisa dilebih-lebihkan cerita ataupun dikurangi. Yang ciri-ciri berikutnya itu diwariskan secara turun-temurun, dan yang terakhir adalah banyak mengandung ajaran tentang kebaikan untuk melawan kejahatan. Nah, sehingga legenda ini dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Legenda pun ada bermacam-macam jenisnya. Ada legenda keagamaan, ada legenda alam gaib, ada legenda perorangan, misalnya seperti cerita si Pitung, terus juga ada cerita Lutung Kasarung, ada cerita dari Roro Mendut. Nah, itu termasuk ke dalam legenda perorangan. Nah, contoh legenda yang berikutnya juga ada yang namanya legenda tempat atau lokasi. Nah, misalnya nih kita sering nonton nih, ada nih di stasiun TV di Indonesia yang menceritakan misalnya legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba. Nah, itu contoh dari legenda. Berikutnya, jenis folklore yang akan kita bahas yaitu dongeng. Dongeng ini merupakan cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, salah satu jenis dongeng yang paling terkenal adalah dongeng fabel. Dongeng fabel itu yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya berupa hewan dengan perilaku seperti manusia. Kalau misalnya tadi tokoh-tokohnya berupa hewan seperti manusia, kira-kira apa yang kalian ingat? Boleh kalian tulis juga di buku catatan kalian. Contohnya misalnya dongeng tentang si kancil, dongeng tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, itu contoh dari dongeng. Kemudian, dongeng juga pada umumnya tidak diketahui pengarangnya nih, atau bersifat anonim. Karena dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, tetapi banyak juga dongeng selain sebagai sarana hiburan juga mengajarkan tentang baik buruknya, bahkan tentang sindiran. Jadi mengajarkan mengenai ajaran moral. Nah, selain itu, dongeng juga sebagai sarana sosialisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada zaman tersebut. Jenis folklore yang berikutnya adalah nyanyian rakyat. Nah, nyanyian rakyat ini terdiri dari teks dan lagu. Nah, ada fungsi dari nyanyian rakyat ini. Yang pertama yaitu sebagai pelipur lara, sebagai nyanyian jenaka, sebagai pengiring permainan anak-anak, maupun sebagai pengantar tidur. Juga si nyanyian rakyat ini bisa dijadikan sebagai pembangkit semangat. Nah, si nyanyian rakyat ini juga punya fungsi yang lain seperti yang pertama, seperti yang berikutnya, yaitu memelihara sejarah setempat atau sejarah klan. Nah, contoh sejarah klan ini jadi di Nias, di daerah Nias, ada nyanyian rakyat yang disebut dengan hoho. Nah, hoho ini, nyanyian rakyat ini digunakan untuk memelihara silsilah klan besar orang Nias yang disebut dengan Mado. Nah, kemudian fungsi dari nyanyian rakyat yang berikutnya ini adalah sebagai protes sosial. Jadi contohnya ini protes terhadap praktik-praktik ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan nyanyian rakyat. Contoh dari nyanyian rakyat bisa contohnya ini ada tadi yang ada di gambar, yaitu kecak dari Bali. Yang umumnya nih kecak ini digunakan untuk mengiringi tarian tradisional yang ada di Bali. Kemudian jenis folklore yang terakhir, yang kelima ini, ada yang namanya upacara. Nah, upacara merupakan rangkaian tindakan ataupun perbuatan yang terikat pada aturan-aturan yang tertentu. Aturan-aturan itu seperti aturan adat istiadat, ada kepercayaan, dan juga agama.
Nah, ada dua tujuan dari diadakannya upacara ini. Yang pertama ini adalah untuk berterima kasih kepada kekuatan-kekuatan yang diyakini telah memberikan perlindungan dan juga pertolongan kepada masyarakat tersebut gitu. Nah, juga si upacara ini memiliki tujuan untuk menghindari amarah gitu. Misalnya ketakutan dari kekuatan-kekuatan yang ada. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memperkuat nih keberadaan dan juga pengakuan akan kekuatan tersebut. Jadi semacam kepercayaan gitu akan adanya kekuatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ada beberapa contoh dari upacara. Upacara ini ada upacara membuat rumah, ada upacara kematian atau upacara penguburan. Mungkin yang masih banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah upacara pernikahan. Atau juga ada upacara tolak bala nih. Biasanya masyarakat-masyarakat di daerah banyak yang masih menerapkan upacara mengenai tolak bala ini. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kalian sudah mengerti nih? Kalau kalian masih bingung, masih ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa menanyakan di fitur pesan yang ada di e-learning ya. Untuk tugas sudah saya upload di e-learning dan akan terbit sesuai dengan jam mata pelajaran di kelas kalian masing-masing. Terima kasih ya untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.